Ini hukum ini kan soal adab. Demokrasi juga soal adab. Kalau hukum dan demokrasi tidak ada adab, ya namanya biadab. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah republik ini, bahkan dalam sejarah dunia, ada seorang presiden yang anaknya ikut mencalonkan diri dalam kontestasi presiden. Di mana ada itu? Anak saya kalau lomba 17-an, itu lomba balap karung, saya teriak-teriak, saya semangati, lompat-lompat. Itu cuma pertarungan balap karung. Ini pertarungan kekuasaan. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Oh saya ya? Ya saya mau bilang sama Bang Fahri dulu pertama bahwa kalau bukan partai politik lalu diserahkan pemerintah, apakah ada jaminan jadi lebih baik? Karena semua proses penyusunan undang-undang itu, kecuali itu hak inisiatif DPR, itu dikerjakan pemerintah. Bahkan pakar-pakarnya, jadwalnya, isinya, menurut saya lebih banyak orang-orang pemerintahan yang menentukan isinya, ya. Apalagi beberapa pemilu ke belakang, ya. Jadi kalau DPR nggak diajak ikut menyusun legislasi, ya kita harus mengubah undang-undang dasar lagi nih. Jadi kita nggak usah lah kalau menurut saya ngomongin sesuatu yang jauh panggang dari api. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibilang kekacauan partai politik tidak ada di dalam undang-undang, ya itu terserah partai politiknya mau membangun sistem atau tidak. Kita dengan segala ketidaksempurnaannya, sistemnya saya kira jelas. Sama mungkin kalau yang saya tidak salah sering diucapkan oleh para pengamat itu ya PKS misalnya, punya sistem aturan yang jelas, dan bagi kami itu berjenjang. Di dalam partai itu bahkan kita disuruh memilih apakah Anda mau menjadi struktural partai, apakah mau di ranah eksekutif, apakah mau di yudikatif. Nggak bisa campur-campur lagi. Udah jadi anggota dewan pengen masuk jadi eksekutif misalnya, itu kita sudah mulai atur. Jadi sejak awal kader itu dilatih sekolah partai, jurusannya udah jelas. Itu cara kita membangun peradaban politik. Jadi nggak bisa disamaratakan kalau di partainya Bang Fahri begitu, ya kita enggak gitu loh, saya mau bilang begitu. Terus yang menyangkut tema tadi soal kalau putra mahkota, jelas bukan putra mahkota ya. Ganjar bukan putra mahkota Bang Karni, bukan putra mahkota Jokowi. Dulu juga tidak, karena yang namanya putra mahkota itu hanya ada dalam konsep negara monarki. Ini kan tanda kutip. Ya, walaupun dalam tanda kurung. Saya kira kita jangan sesat dari awal gitu. Karena kita bukan negara monarki. Dan proses pencalonan Ganjar sama seperti proses pencalonan Jokowi, saya kira dimulai dengan apa? Dimulai dengan publik terlibat, melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial. Bahwa partai adalah yang terakhir mengambil keputusan, karena partai harus mendengar, meresapi, ya, merenungi, mendalami segala macam. Jadi memang dalam dua kejadian itu bukan partai yang pertama. Disitulah saya kira justru demokrasi itu berjalan. Ketika justru yang mengusulkan Pak Jokowi pertama pindah dari Solo, bukan PDI Perjuangan. Itu bukti demokrasi berjalan, dan orang melihat PDI Perjuangan sebagai gudangnya pemimpin, sama seperti sekarang. Jadi ini bukan soal siapa yang duluan, tetapi bagaimana PDI Perjuangan memang terbukti melahirkan pemimpin-pemimpin yang teruji. Walaupun kemudian ada yang tersesat, banyak juga yang tersesat, dan hari ini pun ada yang tersesat, ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu isi kepala orang, ya. Jadi saya ingin bilang itu. Lalu saya ingin mengatakan begini juga terkait tadi soal hukum penilaian dari Pak Ganjar. 2 tahun lalu dalam satu diskusi di Kompas saya bilang, waktu itu saya berdebat dengan Usman Hamid, saya bilang, kawan, penegakan hukum dan HAM itu bukan prioritas agenda Pak Jokowi, dengan segala hormat. Tidak pernah menjadi main concern dari Pak Jokowi, meskipun itu ada dalam nawacita. Saya harus akui itu, sebagai orang yang lama menjadi aktivis lingkungan dan lain-lain. Saya harus akui bahwa itu bukan prioritas Pak Jokowi. Mimpi seorang Jokowi itu adalah sebuah visi yang sangat kuat di bidang ekonomi. Diawali dengan infrastruktur, konektivitas. Itulah basic pemikiran seorang Jokowi. Apakah dalam membangun konektivitas itu lalu lahir konflik-konflik agraria yang meminggirkan rakyat? Bukan masalah bagi Pak Jokowi. Kita harus akui itu. Kita harus jujur. Yang kedua, apa yang paling penting buat Pak Jokowi? Investasi. Itu 2 mantra yang setiap hari bangun tidur sampai tidur Pak Jokowi itu adalah core thinkingnya. Infrastruktur akan mendatangkan investasi, investasi akan datangkan kemakmuran, lapangan pekerjaan, menghasilkan kemakmuran. Ini nggak jauh kok dari Pak Harto dengan metode trickle down effect, sama. Ya, apakah kemudian itu akan melahirkan adanya distribusi keadilan yang merata? Sejauh ini kami bagian dari pemerintah, bukan penguasa ya, karena kita bukan negara parlemen. PDI Perjuangan bukan partai penguasa. Kita tidak punya kekuasaan. Kekuasaan kita ada di legislatif.
di eksekutif kekuasaan PDI Perjuangan ada pada menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden. Supaya clear cara berpikirnya. Ini yang sering orang memainkan ilmu gitu ya, ilmu atau narasi gitu ya, bahwa seolah-olah presiden disetir oleh PDI Perjuangan. Tidak pernah satu kali pun. Jangankan presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak pernah kita setir, tidak pernah kita campuri. Partai punya mekanisme berhubungan dengan eksekutif yang menduduki jabatan publik, namanya sinergi 3 pilar. Ada pilar kepartaian, ada pilar eksekutif, ada legislatif. Kita punya musyawarah sendiri. Itulah cara kita berdialog. Apakah PDI Perjuangan pernah ngatur-ngatur Pak Jokowi? Gak pernah. Meminta, yes. Merekomendasikan, yes. Keputusan akhir di presiden. Ini negara presiden. Dan Ibu Mega sangat kuat memegang itu. Jadi kalau ada orang bilang, ya berarti kan PDI Perjuangan juga yang salah kalau Ganjar bilang catatan merah di bidang hukum. Dalam batas mana? Jadi tolong dipisahkan itu. Kemudian kalau kita mau bicara catatan hukum, soal pernyataan Pak Ganjar itu kan ditanya bagaimana menurut Anda? Ya dulu 7 sampai 8, sekarang 5 dengan merujuk pada pembegalan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau bahasanya Pak Yusril, penyeludupan hukum. Pakar tata negara yang lain lebih kasar lagi omongannya. Ya, saya mah pembegalan, begal kalau menurut saya. Kantun ya. Nah, itu saya kira ya, kalau mau kita lihat, oke, mari kita bicara data. Ya, supaya jangan kita seolah-olah ya ini semasa pemerintahan Jokowi periode pertama, Amnesty International Indonesia mendokumentasikan sudah 203 kasus pidana terhadap mereka yang mengkritik pejabat publik. Itu masalah ya. Tahun 2019 hingga 2022 juga 328 kasus terhadap serangan fisik atau digital terhadap masyarakat dengan 834 korban dan seterusnya lembaga lain kita lihat ya. Kita ambil contoh, ini banyak sekali nih, saya kalau mau baca nanti capek kita, tapi kita pilih aja. Katakanlah laporan Komnas HAM 7 isu strategis periode 2017-2022 tentang 7 masalah serius soal pelanggaran HAM di Indonesia ya 2017-2022. Pelanggaran HAM dalam konflik agraria, pelanggaran HAM berat, kebebasan berpendapat, ekspresi dan seterusnya. Kekerasan negara terhadap kelompok masyarakat dan seterusnya. Ya, Amerika Serikat, Kemenlu-nya juga mengeluarkan rilis tahun 2020. Kontras catatan 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin mengatakan bahwa demokrasi mati perlahan. Ini semua data-data, ya, banyak kasus-kasus. Kompas, Indeks Negara Hukum Indonesia stagnan 7 tahun terakhir. Banyak sekali ini, ya. Laporan The Economic Intelligence Unit, Indeks Persepsi Korupsi TI. Kalau mau kita baca semua, memang seperti saya katakan di depan, dengan segala kehebatannya, dengan segala kebaikannya Pak Jokowi, kita harus bilang masalah hukum dan HAM di kita tidaklah menggembira, tidak membanggakan. Hal-hal lain yang dilakukan Pak Jokowi kita bangga. Bagaimana dia setiap hari terbang, ya, ini untung ada pesawat presiden. Kalau nggak ada pesawat presiden lebih capek lagi beliau. Bisa ke seluruh Indonesia tiap hari groundbreaking, peresmian dan seterusnya, ke pasar bagi-bagi baju, dan itu sangat dirindukan rakyat karena sangat berbeda dengan perilaku presiden sebelumnya. Banyak hal yang sudah capek Pak Jokowi, tapi untuk masalah hukum, masalah HAM, kita harus akui, ya memang raportnya. Kami jadi partai yang mengusung Pak Jokowi yang ada di dalam pemerintahan harus mengakui situasinya memang seperti itu. Lalu apakah yang bertanggung jawab di sana? Menko Polhukam yang sekarang menjabat sebagai Menko Polhukam. Mari kita baca Perpres 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM. Tugasnya apa? Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan hukum. Dia bukan atasan Kapolri, bukan atasan jaksa. Sifatnya adalah koordinatif. Lalu terus kalau orang menyalahkan catatan merah di bidang hukum dan HAM sebagai tanggung jawab Profesor Mahfud, ya ntar dulu. Bukan tanggung jawab dia, kerjaan dia mengkoordinasikan. Bukan tanggung jawab dia juga untuk menilai, mengevaluasi. Itu tugas presiden. Ya. Jadi saya kira ini yang harus dipikirkan oleh kita supaya jangan menjadi argumentasi yang asal-asalan. Karena kalau dia harus bertanggung jawab atas kasus Rempang misalnya, lalu pada saat yang bersama kita akan tanya apakah dia juga bertanggung jawab untuk food estate? Karena Kementerian Pertanian ada di bawah Menko Polhukam. Mana dong? Supaya kita tidak sembarang ngomong gitu. Kalau kita mau baca data-data yang paling jelas nih terkait dengan katakanlah
tidak hanya masalah ini ya, saya ambil dari survei aja. Opini publik terakhir yang kedai kopi yang bulan lalu. Itu mereka mengatakan dari berapa ini? 9 aspek, yang paling rendah itu ada 3. Penegakan hukum yang adil, ya. 62% menyatakan jauh. Lalu pemberantasan korupsi dan proyek yang bebas dari korupsi. Itu survei, ya. Dan kita lihat juga misalnya laporan dari Komisi Pembaruan Agraria. Selama 9 tahun ini terjadi 2.710 kejadian konflik agraria. Ini berdampak pada 5,8 juta hektar lahan. 1.615 warga ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Baik itu pembangunan PSN, baik itu untuk konsesi, untuk investasi. Itu realita kita. Dari ribuan konflik itu, 77 kasus penembakan. 29 diantaranya meninggal. Ini belum termasuk yang di Seruyan, belum termasuk yang lain-lain. Proyek nasional, strategis nasional kita menyumbang 73 konflik agraria. Ini fakta dan data. Dan saya harus akui, PD Perjuangan ada di pemerintahan, sama seperti Gerindra dan yang lain. Sekarang, ini masalah bangsa kok. Apakah akan ada presiden yang bisa menyelesaikan semua masalah ini? Saya pikir tidak. Tidak ada manusia yang cukup sempurna untuk menyelesaikan ini semua. Sepanjang soal apa lagi? Soal kebebasan beragama saja misalnya. Ini sepanjang 2014 sampai 2018, menurut Kontras ada 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Ya, ambil contoh penyerangan gereja Santa Lidwina di Jogja, pembubaran Gavatar di Kalimantan, perusakan Ahmadiyah di Lombok Timur, banyak lagi, perusakan 2 wihara dan 5 kelenteng di Medan, banyak sekali. Jadi selama 9 tahun ini kita juga gagal menghasilkan negara negara yang melindungi pemeluk agama, terutama yang minoritas. Itu tidak sedikit saya kira. Nah, problem kita ini, hukum ini kan soal adab. Demokrasi juga soal adab. Kalau hukum dan demokrasi tidak ada adab, ya namanya biadab. Karena hanya orang beradab yang akan menghasilkan adab. Ada politik kita hari-hari ini, wah kacau. Yang pertama, puncak dari semua kebiadaban politik kita ya Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana dia dibegal dengan cara-cara yang begitu transparan. Lalu orang mempertanyakan, MK kenapa tidak menyebut bukti-bukti? Profesor Jimli udah bilang, tidak semua publik harus tahu. Apa iya mau bongkar-bongkar? Siapa yang main di sana? Lalu dapat jabatan 2 hari kemudian nih, timnya yang main ini. Kan kita kagak tahu. Tapi bangsa ini juga harus dijaga kedamaian. Kan begitu nih urusannya. Tidak semua harus tahu. Situasi politik yang sudah panas ini, saya kira sangat berbahaya kalau kita semua marah. Dan kalau ada orang yang tidak marah dengan situasi sekarang, either dia mendapatkan keuntungan dari situ atau dia bagian dari permainan itu, kalau menurut saya. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah republik ini, bahkan dalam sejarah dunia, ada seorang presiden yang anaknya ikut mencalonkan diri dalam kontestasi presiden. Di mana ada itu? Hah? Pada saat berkuasa? Hah? Berapa tahun yang lalu? Setelah meninggal. Nah, anak Duterte, kita mau tiru Duterte. Ya ntar dulu. Apakah kita sama dengan Filipina? Enggak lah. Lalu kita mau berbicara tentang apakah pemilu ini akan netral? Dari mana mungkinnya netral? Saya pribadi ya. Gimana caranya netral? Hari-hari kemarin saja sudah ditunjukkan bahwa itu tidak mungkin netral. Polisi datang ke kantor partai politik dengan alasan patroli. Tidak ada kegiatan partai politik, tidak ada di kantor itu. Datang. Urusannya apa? Saya mau tanya Kapolri, urusannya apa datang kantor partai politik? Dia kenal ketua DPC, tinggal telepon. Ngapain datang? Ya, katanya patroli, masuk, apa? Lalu salahkah orang membayangkan bahwa ini adalah show of force? Salahkah orang menganggap bahwa ini bagian dari cywar? Lalu salahkah orang berkonklusi bahwa polisi tidak netral? Salah nggak? Ya nggak mungkin salah. Karena bahkan zaman Pak Harto aja, zaman Orde Baru ketika demokrasi itu cuma katakanlah cuma impian kosong, nggak pernah tuh polisi datangin kantor partai politik. Kalau nyerbu ya, itu pun karena sudah tidak mampu mengendalikan. Hah? Ya Koramil juga nggak masuk Pak, cuma berani masuk ke kantor LSM. Kalau zaman Pak Harto kita difoto, di videoi, dicatat, dimintain KTP. Ini partai ini barang legal konstitusional ada di dalam Undang-Undang Dasar.
Saya terus terang ya, anak saya kalau lomba 17-an, itu lomba balap karung, saya teriak-teriak, saya semangati, lompat-lompat. Itu cuma pertarungan balap karung. Ini pertarungan kekuasaan. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya kenalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Dengan mengorbankan segala hal yang baik yang sudah dia lakukan, lalu dia harus menarik diri dan netral. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Gak mungkin. Jadi hari-hari ini saya kira ini bukan cuma problem PDI Perjuangan atau kubu Ganjar Pranowo. Ini persoalan yang Fahri juga di dalamnya. Dan belum tentu mereka happy dengan situasi ini saya kira. Kalau mereka masih punya nurani. Tidak akan ada yang masih bahagia dengan situasi ini. Tapi karena nama saya disebut nih Bang, saya interupsi sedikit lah. Ya sebentar, habis inilah sebelum diinterupsi. Karena apa? Belum pernah kekuasaan dipertontonkan sepuluh kali. Belum pernah Pak. Dalam catatan mana Pak? Dan Pak Jokowi masih punya waktu mengembalikan rel demokrasi kita ini dengan cara yang benar. Kalau dia mau orang-orang seperti saya tidak meragukan pemilu ini jurdil, ya udah cutilah, libur dulu ke luar negeri. Biarin tuh Pak Wapres jadi presiden, dia cuti dulu, matiin HP, baru kita percaya. Ada harapan untuk kita percaya, meskipun kita tahu sekarang petinggi-petinggi kroni dia sama-sama dari Surakarta semua. Dan kayak gini kita masih mau percaya? Saya nggak tahu. Ini kita sudah mengalami bukan hanya stagnasi, ini dekadensi. Kalau Bung Fahri tidak sampai terganggu nuraninya soal ini, saya nggak tahu lagi. Baik. Apakah masih mau bersalaman dengan dia pada hari yang akan datang? Jadi kan begini Bang, ini kalau diulang-ulang kan ya saya sih melihat respon teman-teman PDIP sekarang ini. Kita dulu berharapnya itu ini dilakukan di 2015 gitu atau 2020 lah paling tidak gitu. Kan itu yang tidak ada Bang. Saya Google barusan bahkan menulis buku tentang prestasi-prestasi Pak Jokowi tentang hukum dan HAM dan sebagainya. Ada di Google tuh. Dan terkait MK ini kan sebenarnya Mbak Puan mengatakan PDIP akan mencalonkan Gibran kalau MK memutuskan dia memenuhi syarat. Kan sebenarnya jadi nggak ada semua ini Bang. Di mana Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, bahwa Bung Gibran masuk radar iyalah. Iya makanya. Oh iya, tapi jangan dipelintir gitu Bu. Nggak pernah Bu, tidak pernah. PD Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PD Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong Pak. Jadi Iya. tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Iya, Itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini lah Bung Deddy, ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP, kan itu sebenarnya masalah. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah kita sudah alami Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup-tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup? Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY, ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Ya, kan ketahuan juga. Ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Kalau jadi dalam wali radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. yang masuk radar kan memenuhi syarat. Iya kan? Jadi nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ini enggak, masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu kasih tahu aja. Saya terbuka. Iya. Jadi jangan pernah Itu yang berhalusinasi saya bilang tadi, Bung bahwa Deddy, PDI ya. Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi Tidak kalau pernah. sistemnya ini dibikin baik, tidak akan ada yang bikin kaget kayak begini. Keputusan Pak Jokowi atau begini bukan keputusan Pak Jokowi lah. Situasi last minute yang menyebabkan semua percaya bahwa Pak Jokowi akan mendukung calon yang bergandengan dengan Gibran. Itulah masalahnya. Tapi ini semua kan produk dari ketidakjelasan politik. Saya katakan di awal. Kita berbeda di situ. Mohon maaf Bung Fahri. Persoalan kita adalah bagaimana putusan nomor 90 kemudian diputuskan, bukan soal Gibran. This is not about Gibran, terlalu kecil. Ini persoalan konstitusi kok jadi urusannya Gibran. Ya tapi ini